UMKM di Kelurahan Triharjo, alhamdulillah walaupun masih banyak yang di bawah, tapi sudah banyak juga yang maju begitu. Jadi itu sebenarnya di Kelurahan Triharjo itu total UMKM itu ada 1.625. Iya itu, itu meliputi dari pertanian, dari bengkel, ya semuanya. Jadi walaupun sudah ada yang bisa terangkat dan bisa mencari solusinya, tapi masih banyak juga yang harus kita bantu, baik permodalan maupun pemasaran dan mungkin packing gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UMKM Sleman. Kita ketemu lagi dalam podcast Bincang UMKM di stand IPDPC Sleman berkolaborasi dengan SUMU Serikat Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang kita selenggarakan di stand pameran potensi daerah Sleman di alun-alun Denggung tanggal 1 sampai 10 November 2024. Ya, pagi hari ini kita kedatangan tamu Ibu Sumarni nggih. Sugeng Enjang Bu Sumarni dari Kelurahan Triharjo. Forkal UMKM Kelurahan Triharjo. Nggih. Bu Sumarni di Forkal sebagai ketua. Iya, oh, Masya Allah, terima kasih. Ketuanya, iya. Ketua Forkal Triharjo nggih. Triharjo itu di Kapanewon napa Ibu? Sleman. Oh, di Sleman sini nggih. Ya, oh, betul. Baik nggih. Ya. Nggih Bu Sumarni, izin pagi hari ini kita diskusi terkait dengan UMKM yang ada di Kelurahan Triharjo. Nggih, mungkin Ibu saged maringi pangandikan kondisi UMKM di Triharjo seperti apa, ngaten, atau Ibu mau memberikan gambaran-gambaran lain, monggo. Oke. Oh ya, perkenalkan nama saya Sumarni dari Kelurahan Triharjo. Kebetulan saya ketuanya Forkal nggih. Untuk UMKM di Kelurahan Triharjo, alhamdulillah walaupun masih banyak yang di bawah, tapi sudah banyak juga yang maju begitu, sudah berkembang. Nah, sesuai visinya di Kelurahan Triharjo itu, Forkal itu kan menjadi wadah nggih. Wadahnya untuk mengembangkan usaha para UMKM yang efektif dan secara biar lebih rapi, berjalannya biar bagus, biar semua itu berjalan dengan lancar, yang mempunyai usaha-usaha kecil menengah itu bisa terangkat. Iya. Baik. Kalau di Triharjo member sampai berapa Ibu untuk yang member Forkal sendiri? Itu sebenarnya di Kelurahan Triharjo itu total UMKM itu ada 1.625. Iya, itu meliputi dari pertanian, dari bengkel, ya semuanya. Dan itu terdaftar semua di kelurahan semuanya di Kelurahan Triharjo. Dan alhamdulillah yang sudah, kalau yang produk-produk makanan itu sudah banyak yang mempunyai izin. Ya, baik halal maupun yang lainnya itu sudah banyak, alhamdulillah. Nah, tapi juga kami juga perlu bimbingan, perlu pelatihan dan lain-lain sebagainya untuk mengangkat yang lebih baik seperti itu. Kalau 1.600-an UMKM dari berbagai sektor yang sudah menjadi member tadi, member daripada Forkal Triharjo, kira-kira ada berapa Ibu? Itu sudah ada yang khususnya yang makanan, produksi makanan itu sudah ada 100-an lebih. Iya, sudah ada 100-an dari Forkal sendiri mengakomodir anggota itu apakah sebatas kuliner atau craft, apa termasuk jasa, termasuk pertanian atau apa Mbak? Itu banyak nggih, ada craft, makanan, iya, ada sudah 100 lebih. Sudah, iya. Ya, kemarin sudah terlihat ketika di Triharjo ada kegiatan gelar UMKM dan Kelurahan Bersolawat nggih, Triharjo Bersolawat kemarin itu kan dikasih kesempatan, ternyata banyak juga yang mendaftar dan jualan di situ. Iya, terlihat di situ. Baik Ibu. Nah, kemudian terkait dengan kendala-kendala, biasanya kan UMKM itu yang selama ini menjadi sorotan,
concernnya itu adalah satu produksi, ngaten, Nggih. produk produksi yang kedua terkait dengan apa permodalan, ngaten, Nggih. ketika pemasaran, ngaten. Nah, kira-kira di Harjo sudah bisa mengatasi itu atau memang masih menjadi Masih menjadi napa nggih, PR nggih WR? bagi Kalurahan Triharjo nggih, karena Nggih, walaupun sudah ada yang bisa, terangkat dan bisa mencari solusinya, tapi masih banyak juga yang harus kita apa nggih, kita bantu, baik nggih, permodalan maupun pemasaran dan mungkin packing nggih. Packing seperti itu, nggih, masih banyak yang perlu di diben iya, nggih, ada dibantu dibenahi nggih, dan ada nggih, ada pelatihan semacam itu. nggih. Nah, termasuk di Triharjo itu ada misalkan kayak produk sagon. Nggih. Nah, produk sagon itu memang benar-benar harus diangkat nggih karena itu langka Sagon nggih, nggih, nggih betul. lagon nggih Bahan niku bakunya nggih. sagon nggih. Nah, itu karena masih bungkusnya atau packingnya itu Packaging-nya nggih. packagingnya itu masih plastik seperti itu. Oh, Nah, tapi kita ketika kita memberitahu atau menginfokan ada pelatihan kayak seperti packaging kayak nggih, gitu kan nggih, karena yang pembuatnya itu masih awam. nggih. Nah, itu kita masih PR nggih. Belum Bagaimana cara belum iya, tertarik untuk iya, partisipasi. nah begitu. Kita masih punya PR seperti itu, biarkan mereka atau beliau-beliau yang UMKM seperti itu tertarik Nggih. dan bisa mengikuti pelatihan, iya Pelatihan-pelatihan. biar pemasarannya lebih bagus, lebih ke atas, lebih Nggih, baik nggih. ngoten. Jadi memang eh, sering kami hadapi di lapangan itu Nggih. apa nggih? Kesadaran dari para pelaku untuk maju itu masih cukup kurang. Banyak Masih demikian. Nah, di betul. Triharjo sendiri juga Nggih. dialami ya, Bu. Iya, betul. Kira-kira Contohnya seperti itu tadi. menurut panjenengan karena memang beliau sudah berkecukupan, beliau memang jualannya sudah laku, atau karena beliau sebenarnya core bisnisnya bukan di usaha tersebut ya. Kira kok kenapa kok gregetnya bisa kurang gitu ya, Bu? Ya, menurut saya nggih, yang saya lihat itu yang termasuk saya katakan tadi yang sagon itu karena beliaunya sudah memang agak sepuh. Oh, Nah, nggih, terus nggih, pemasarannya sebenarnya sudah banyak di pasar-pasar, terus pelanggannya itu sudah banyak banget. nggih. Akhirnya itu bisa kewalahan untuk memberikan Oh, pelayanannya. untuk Nah, itu produksinya iya produksinya itu kekurangan nggih. kurang, nggih. Jadinya kayaknya butuh karyawan tapi belum punya untuk Keberanian untuk meng-hire oh karyawan. iya, menggait karyawan ataupun menggajinya itu belum ada Oke, permodalan itu. Nah, jadi masih berat gitu. sagon itu Iya, ya, Bu, iya, ya. Ya berarti ada satu sisi lain yaitu manajemen mungkin ya, iya, nggih. manajemen usaha yang mana dengan manajemen usaha kan bisa dihitung kalau hire karyawan itu kebutuhannya berapa, penjualan harus berapa, permodalan HPP berapa, Iya, ngaten ya Bu nggih. nggih. Baik, terkait dengan permodalan kebanyakan teman-teman di pelaku UMKM di Sidoarjo itu sudah menggunakan apa lembaga keuangan seperti bank atau memang banyakkan mandiri atau di sokong kelompok Bu? Kebanyakan masih mandiri. Mandiri Iya, nggih. kalau di Kelurahan Triharjo itu. Tapi juga ada yang sudah sampai apa ke bank gitu kayak gitu Nggih. ya cari modal. Tapi ini juga ada apa nggih pelaku UMKM yang apa menghendaki sebenarnya kepingin ada itu ada bantuan. Nah, Bantuan. bantuan khusus untuk permodalan kayak Baik. gitu. Nah, itu Nah itu belum yang jauh, kan ya. ada yang satu lagi dari selain perbankan akses dari bantuan keuangan dari Pemda juga sudah sempat terakses Bu? Sebagian, Sebagian mungkin ya? sebagian ada yang kalau dia eh, pegang HP atau tahu informasi-informasi Nggih. seperti itu ada yang mengaksesnya. Tapi Oh, kebanyakan itu baru sebagian saja karena nggih. kebanyakan belum tahu. Nah, Iya, belum Ibu tahu. mohon maaf, Nggih, kalau seperti halnya kan lembaga di kelurahan kan banyak ya Bu, nggih, ada KWT, ada nggih, Pok Darwis, ada Forkom, nggih. UMKM. Itu masing-masing anggota bisa saling mencampur ya, artinya anggota KWT juga member Forkom UMKM juga bisa atau memang sendiri-sendiri ada pilahnya gitu Bu. Kalau di Triharjo bisa, Bisa bisa nggih. kita bergabung
bersama-sama, misalkan Nggih. ada acara, ada, pokoknya bisa. Termasuk membernya Iya, juga member bisa, bisa member nggih. KWT juga member Iya, Forkom leres. Forkal Nggih, juga bisa nggih, nggih. leres. Kita Oh, campur, baik baik nggih. nggih. Nah, eh kemudian terkait dengan pemasaran Ibu. Nggih. Selama ini teman-teman pemasarannya kados pundi kalau di Triharjo? Kalau di Triharjo itu sebenarnya sudah banyak yang, setahu saya yang makanan kayak gini itu sudah Nggih. keluar gitu ya, ada pemesanan, apalagi yang yang Ini salah satu produknya ya, salah Bu? satu produk dari Oh, Kelurahan infus Triharjo. water Iya, ini dipamerkan di sini juga, di pameran ini. di Nah, Kapanewon. iya, Kapanewon Sleman itu Sekian ada. berapa Bu harganya, Itu Bu? 15.000 15.000 dijualnya, ya. nggih. Ini ada produk infus water Infus butter ya. Lemonia. Lemonia ini nama Nah, brandnya iya, atau oh ini iya, nah, infus water iya, Lemonia. nggih. Hanya ini beda. Oh, Beda ini varian, ya. beda Iya, varian. itu Semua sugar free, lebih sehat. iya. Kalau rasanya gimana, Bu? Ras Variannya ini mint, kok bisa warnanya beda? Ini karena napa nggih dikasih Strawberry. biji, iya, Oh, ada iya, stroberinya. Jadi ini iya. Jadi ada warnanya stroberinya, bisa jadi warnanya kemerahan, bisa ya. kemerahan. Yang Yang ini ini murni murni lemon. lemon, betul. Oke. Wah, ini Boleh dicoba. siap. Wah, terima kasih izin saya nitip ya, Bu. Nah, Iya, jadi teman-teman pelaku UMKM di sini minumannya sudah dari segi kemasan iya, bagus, iya, sudah ada sealernya juga ada iya. brandnya juga sudah ada, Betul, izin sudah halalnya juga sudah halalnya juga ada. sudah ya Bu ya. Iya, Baik hanya di sini halalnya belum tercantum. tercantum, tapi PRT-nya juga Sudah. sudah ini. Iya. Oh, segelnya juga cukup kuat, jadi Iya, kita aman, nggak monggo. gampang Ya, bocor. tumpah nggih ya. Nggih. Nggak apa-apa Bu, malah bagus. Artinya Nggih. kan tidak Ya. tidak karena di kemasan itu kadang suka gampang rusak, Nggih. sehingga pada saat delivery itu bisa Leres. sering lepas sendiri. Wah, ini kalau dingin sangat segar. Nah, pas udaranya Coba ya panas Bu. cocok. Ah, Nggih, catat. monggo. Bismillah. Bener-bener Seger. sugar free. Rasanya juga segar. Ya, Enak, hanya 15.000. hanya 15.000. 15.000. Baik, Bu Sumarni, pemasaran panjenengan anggota itu lebih banyak pemasaran online apa offline, Bu? Masih banyak yang offline. Banyak offline Iya, ya. Offline iya. itu bentuknya apa, Bu? Bentuknya makanan-makanan kayak gitu masih offline. Ya, Iya. betul, maksud saya bentuk pemasaran offline-nya apakah memang dititipkan atau pameran Oh atau iya, itu seperti apa ngaten? banyak yang dititip-titipkan di warung-warung Nggih, seperti produk-produk yang dari Murangan 8 itu kan ada nggih, onde-onde ceplos, nggih, ada stik bawang, kayak gitu sudah ada nggih. sih di toko-toko, Di di toko-toko warung-warung, ya kebanyakan seperti itu. Dan yang mungkin yang online-online yang seperti ini seperti Mas, ini, nggih. iya seperti ini nih sudah online, tapi dia masih membutuhkan dana atau Nggih. biaya untuk lebih mengembangkan usahanya, Oh, seperti baik. itu, Nggih. nggih. Jadi begini Ibu Sumarni, Nggih, kedepannya memang kan HIPI berencana untuk 2025 nggih, kita ada pengadaan tenda. nggih, Jadi kami 2025 itu ingin buat kegiatan nggih, keliling ke kelurahan iya, se-Kabupaten Sleman. iya. Kami ngusungnya dengan tema itu ngaji UMKM wisata dan budaya. Oh, Ngaji iya, ini bisa bermakna mengaji, pengajian bisa bermakna juga mengkaji. iya, Itu dengan narasumber yang beda-beda. Nah, ini memang kami di situ akan coba bawa 3 oleh-oleh, salah satunya oleh-olehnya adalah tenda, tapi nggih. tenda ini bukan kami hibahkan atau kami berikan, tetapi bisa kami pinjamkan Oh, apabila sedang ada event. oh iya. Ngaten. Nah, kira-kira kebutuhan tenda di kelurahan panjenengan masih diperlukan nggak, Bu? Masih Masih. iya, karena memang di Kelurahan Triharjo itu
belum mempunyai sendiri ya. Kayak kemarin Nggih, ada kegiatan gelar potensi itu aja masih cari pinjaman pinjaman-pinjaman teman. seperti itu di Desperindak atau di mana itu. Nggih, Nah, itu kebetulan juga ada apa bantuan-bantuan gitu. nggih, Tapi yang untuk milik sendiri yang Triharjo itu belum 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 baru ada. beberapa. Jadi Iya, sekiranya baru. kalaupun Iya, ada tenda itu cukup membantu ya Bu. sangat membantu Dan misalkan ada. dan memang kemarin kami sudah mulai di 2023 Nggih, menikah kami ada tenda bekerja sama dengan perusahaan swasta nggih. juga untuk dipinjamkan tapi baru skupnya kapan ewon. Oh iya. Nah ini rencana ke depan tendanya ingin kami coba tambah, Nggih. tapi skupnya kelurahan. Jadi Hmm. kelurahan A mau ngagem monggo nanti gantian kelurahan B, C dan Oh iya. seterusnya ngaten. Iya, iya. Dan jadwalnya kan belum tentu berbarengan. Nggih. Hmm. Nggih, Ya, Ibu Sumarni nyun sewu, mungkin ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan, iya, harapan terhadap pemerintah, harapan terhadap HIPI dan iya. SUMU, atau mungkin harapan terhadap swasta. Kalau sementara ini swasta yang masuk sudah ada, Bu? Kayaknya tuh kalau Murni baru Triharjo, baru iya, pemerintah ya? pemerintah, iya, baru Pemerintah dan Triharjo, iya, badan-badan pemerintah. iya betul. Kalau Danais Belum, belum juga, kayaknya nggih. belum, iya, Oh, baik. Nanti iya, monggo Bu Sumarni misalnya ada yang ingin disampaikan selaku closing statement, oke, eh, silakan Ibu. oke, baiklah, untuk harapan kami, nggih, saya selaku Ketua Forkom UMKM Kelurahan Triharjo, dari pemerintah itu ada napa nggih, perhatian Nggih, khusus untuk usaha-usaha terutama yang usaha kecil menengah itu untuk bisa napa nggih, lebih maju, baik itu dibantu berupa dana ataupun mungkin dari tenda-tenda nggih, seperti yang HIPI mau berikan nggih, seperti itu nggih, disiapkan seperti itu. Dan, mungkin ada yang kami harapkan itu, pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengembangkan atau memasarkan produk-produk kami. Karena kebanyakan yang di Triharjo itu bisa membuat, bisa mengolah, nggih. tapi memasarkannya itu Memasarkannya masih menjadi rendah. kendala, nggih. Pemasarannya itu masih rendah. Nah, harapan kami dari pemerintah itu ada perhatian khusus untuk UMKM ini. Baik. Seperti itu, Mas. Nggih. Kalau harapan untuk yang swasta, Bu, kalau tadi kan Ibu baru harapan untuk pemerintah. Iya. Karena Ibu kan Oh, iya. di Triharjo kan belum ada pihak swasta yang masuk. Nah, ini harapan ke swasta atau ke organisasi-organisasi seperti apa, Ibu? Mungkin ya dari organisasi-organisasi yang besar seperti itu bisa apa memperhatikan para UMKM agar juga bisa berkembang Nggih. seperti itu nggih. Mungkin bantuan dari Pak organisasi-organisasi itu mungkin dari apa Termasuk nggih swasta ya, Bu, ya? nggih ya swasta itu memberikan apa nggih, pelatihan-pelatihan atau workshop atau segala macam atau bantuan dana ya karena ya memang benar-benar kami Dana itu artinya permodalan permodalan, iya nggih. permodalan untuk mengembangkan usaha-usaha Nggih, seperti itu. Apalagi yang usaha kecil menengah itu kan benar-benar butuh nggih, perhatian, nggih, butuh-butuh, untuk mengembangkan bagaimana caranya bisa berkembang seperti nggih. itu. Ini, Nggih, satu kabar bagus, nggih. Sleman akan ada pusat oleh-oleh cukup besar di daerah Jalan Kaliurang, Ibu. Oh nggih. Mungkin kisaran mudah-mudahan lancar Februari, Maret, mudah-mudahan sudah Oh ya tahu. bisa operate. Nah, ini memang owner menyampaikan 50% itu akan diserahkan untuk produk-produk UMKM Nggih, Sleman khususnya karena tempatnya di Sleman. J. nggih. Baik Ibu, Bu Sumarni terima kasih sudah rawuh Nggih. J di Bincang UMKM podcast hari ini bersama HIPI dan Sumu Sleman. J mudah-mudahan semakin sukses, lancar, Amin, nggih, mohon doa usaha restunya. Ibu dan anggota diberkahi semua Nggih. lancar. J. Sekali lagi matur Terima nuwun. kasih juga. Baik, pelaku UMKM sampai di sini podcast bersama Ibu Sumarni Nggih, dari Triharjo. Sampai nggih. ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.